Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Samratul Puadah dengan NIM D1A021069. Di sini saya selaku moderator dari kelompok CBL Unggas G dengan judul pemaparan yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi ayam. Berikut anggota kelompok G yaitu ada Putri Nuryanti, Marsyanda Apristanti, dan Dia Agustin, Syifa Nayami Hikmatul Wali. Langsung saja ke pemaparan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Ya, reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup, khususnya hewan ternak dalam hal ini, sudah memasuki dewasa kelamin. Alat-alat reproduksi setelah dewasa kelamin mulai berkembang dan proses reproduksi berlangsung baik. Ya, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada FSH atau follicle stimulant hormone, lalu ada LH, lalu ada estrogen, lalu ada progesteron dan testosteron. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Putri Nuryanti. Oke, baik, terima kasih. Ayam berdaging seperti broiler biasanya memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan memiliki bobot tubuh yang lebih besar daripada ayam petelur atau ayam buras. Karena telah dirancang dan dipilih untuk tujuan produksi daging yang maksimal. Perbedaan bobot tubuh ayam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu pertama ada genetika. Genetika juga memainkan peran penting dalam menentukan pertumbuhan dan bobot badan ayam. Ada beberapa strain ayam yang telah dipilih dan dihasilkan melalui rekayasa genetik untuk menghasilkan pertumbuhan yang cepat dan bobot badan yang lebih besar. Kemudian ada umur. Umur ayam juga mempengaruhi bobot badan mereka. Ayam yang lebih tua biasanya memiliki bobot badan yang lebih besar daripada ayam yang lebih muda. Kemudian ada faktor nutrisi. Faktor nutrisi adalah faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pada peternakan A dan B mungkin memberikan pakan dengan kandungan nutrisi yang berbeda atau jumlah pakan yang berbeda yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bobot badan ayam. Kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, untuk kondisi lingkungan, sebentar guys, hilang. Nah, untuk kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, dan kebersihan kandang ayam dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ayam. Ayam yang hidup di lingkungan yang baik dan sehat akan memiliki pertumbuhan dan bobot badan yang lebih baik. Kemudian ada kepadatan populasi. Kepadatan populasi ayam di peternakan A dan B mungkin berbeda. Ayam yang dipelihara dalam lingkungan yang padat cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dan memiliki bobot badan yang lebih rendah karena adanya kompetisi untuk mendapatkan pakan dan ruang gerak. Kemudian ada kesehatan ayam. Kondisi kesehatan ayam dapat mempengaruhi pertumbuhan dan bobot badan ayam. Ayam yang terinfeksi penyakit atau stres karena kondisi lingkungan yang buruk cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dan memiliki bobot badan yang lebih rendah. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perbedaan umur awal bertelur. Yang pertama adalah lama pencahayaan. Semakin lama panjang lama pencahayaan, maka semakin cepat umur awal bertelur.
Pencahayaan akan menstimulasi pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol sebagian besar pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan, serta reproduksi. Jika panjang hari dan intensitas penerangan ditingkatkan terhadap ayam remaja, maka akan mengakibatkan terjadinya proses produksi telur lebih awal. Selanjutnya ada bobot badan ayam. Semakin cepat ayam mencapai bobot tertentu, maka semakin cepat umur awal bertelur. Bobot ayam yang lebih berat akan memicu percepatan pendewasaan kelamin. Manfaat dari program pencahayaan diantaranya adalah untuk mengontrol tercapainya bobot badan ideal, dewasa kelamin, serta bobot bertelur. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syifa Nayami. Interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam. Sistem syaraf merupakan sistem komunikasi tubuh yang mengontrol banyak hal yang dilakukan tubuh. Sistem syaraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan kelenjar saraf itu sendiri. Sistem endokrin adalah sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh. Kerja dari kedua sistem tersebut dimulai ketika tubuh menerima rangsang yang kemudian akan mengirimkan sinyal untuk memproduksi hormon, yang nantinya hormon tersebut akan mengatur sistem reproduksi yang akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan organ reproduksi, mengontrol perilaku kawin, dan juga perawatan pada anak ayam. Oke, terima kasih Mbak Nayami. Selanjutnya, ya, jadi selanjutnya dapat disimpulkan bahwa strain ayam yang memiliki pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan yang baik akan memiliki bobot badan yang lebih tinggi daripada strain yang tumbuh lebih lambat. Lalu untuk sistem fisiologis atau sistem hormonal yang mendukung dan mengatur bekerjanya sistem reproduksi ayam jantan dan betina antara lain ada FSH, LH, estrogen, progesteron, dan testosteron. Lama pencahayaan pada kandang mempengaruhi umur bertelur ayam, yang artinya semakin panjang lama pencahayaan maka semakin cepat umur awal bertelur. Selanjutnya, sistem saraf berperan dalam mengintegrasikan semua fungsi-fungsi organ tubuh. Mungkin sekian yang dapat kelompok G sampaikan. Untuk kelompok F dipersilakan apabila ada pertanyaan. Silakan Mbak Malika. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Malika Azahra, NIM D1A 021037 dari kelompok F. Di kesimpulan tertulis bahwa strain ayam yang memiliki pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan yang baik akan memiliki bobot badan yang lebih tinggi daripada strain yang tumbuh lebih lambat. Pertanyaannya, kenapa sih strain ayam berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan bobot ayam daging? Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan lagi dari anggota kelompok F. Oke, Mbak Nurul, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Nurul Rohma dengan NIM D1A 021143. Izin bertanya, kan lama pencahayaan mempengaruhi umur bertelur ayam.
Terus kan kalau di cloud house pencahayaan itu kan pakai lampu. Nah, lampu itu kan ada yang putih, ada juga yang kuning remang-remang gitu. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap sekresi hormonnya atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Kami diskusikan terlebih dahulu ya. Baik. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Malika. Kenapa strain ayam berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan bobot ayam pedaging? Nah, strain ayam berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan bobot ayam pedaging karena setiap strain ayam memiliki karakteristik genetik yang berbeda, termasuk potensi pertumbuhan dan penggunaan pakan yang efisien itu yang berbeda. Pemilihan strain ayam yang tepat dapat membantu mengoptimalkan laju pertumbuhan dan bobot ayam pedaging. Namun harus dipertimbangkan juga karena kesehatan dan kesejahteraan ayam secara keseluruhan. Gitu Mbak Malika, apakah terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih. Mbak Nurul, apakah bisa diulangi pertanyaannya? Lama pencahayaan pada kandang mempengaruhi umur bertelur ayam. Nah, kalau di cloudhouse kan pencahayaan menggunakan lampu. Lampu itu kan ada yang putih terang yang kita pakai sehari-hari, dan ada juga yang kuning yang remang-remang untuk DOC itu. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap sekresi hormon yang mendukung umur bertelur ayam gitu? Izin menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi lampu sendiri untuk pencahayaan itu kan sangat mempengaruhi ya dalam sekresi hormon pertumbuhan. Nah, pada cahaya lampu, berdasarkan jurnal yang saya baca ya, bahwa cahaya lampu merah atau orange itu kelebihannya dia mampu menembus masuk ke dalam tengkorak kepala ayam menuju bagian hipotalamus 5 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan lampu yang berwarna warna putih, biru ataupun hijau. Nah, dari hipotalamus tersebut nanti pada bagian otak penting yang mempengaruhi produksi hormon FSH dan LH yang akan meningkatkan untuk produksi telur tersebut. Jadi lampu juga harus tersebar secara merata pada keseluruhan ruangan karena apabila tidak merata itu akan menyebabkan stimulasi cahaya tersebut menjadi tidak sama dan berdampak pada produksi telur dalam satu kandang yang tidak seragam. Seperti itu Mbak Nurul. Apakah terjawab Mbak Nurul? Terjawab, terima kasih. Baik, mungkin
Hanya itu yang dapat kelompok G sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan lagi, bisa lewat WA aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.